Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga adalah balasan bagi setiap manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beruntungnya kita yang diciptakan sebagai manusia, sebab kita merupakan makhluk hidup di dunia yang memiliki kesempatan untuk masuk surga. Tentunya pertimbangan ini akan didasarkan pada amal perbuatan manusia selama di dunia. Akan tetapi, dalam ajaran Islam, ternyata bukan hanya manusia yang bisa masuk surga. Ada 10 hewan yang bahkan telah dijamin mendapatkan kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, adakah hewan-hewan yang secara istimewa yang Allah berikan surga, dan mengapa hewan-hewan tersebut diberikan surga? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Unta betina Nabi Saleh alaihissalam. Salah satu binatang yang dipastikan masuk surga ialah unta betina Nabi Saleh alaihissalam. Unta ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Saleh alaihissalam. Namun, unta ini dibunuh oleh kaumnya yang bernama Samud. Kaum Samud ialah kaum yang ingkar dan penyembah berhala. Karena hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab berupa dihancurkannya kaum Samud dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi. Sementara unta betina mendapatkan jaminan surga. Kisah mengenai unta Nabi Saleh ini terdapat dalam Al-Quran surah Hud ayat 64-68. Anak sapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hewan berikutnya yang pasti masuk surga ialah anak sapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sapi tersebut hendak dihidangkan kepada tamu Nabi Ibrahim. Walaupun tamu tersebut orang asing, Nabi Ibrahim tetap memuliakan mereka dengan menghidangkan daging anak sapi. Siapa sangka, ternyata para tamu tersebut adalah jelmaan malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kabar kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim dan Siti Sarah yang bernama Ishak. Anak sapi yang telah disembelih dan dihidangkan kepada para malaikat itu pun mendapatkan ganjaran surga. Hikmah peristiwa ini, Nabi Ibrahim membuktikan bahwa dirinya merupakan orang yang tabah dan memuliakan tamunya. Kisah ini dapat dilihat dalam surah Az-Zariyat ayat 24-30. Kambing pengganti Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah untuk menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Lalu, berkat keikhlasan serta kepatuhan Nabi Ibrahim dan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ismail yang hendak disembelih tersebut diganti menjadi seekor kambing yang gemuk dan sehat. Malaikat pun menyelamatkan Nabi Ismail dari penyembelihan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam surah Asy-Syaffat ayat 102-107. Kambing yang menggantikan Nabi Ismail inilah yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, peristiwa antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya haji. Sapi betina Nabi Musa. Sapi milik Nabi Musa menjadi salah satu binatang yang juga akan masuk surga. Ketika itu, ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang tersebut. Lalu datanglah Bani Israel itu kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka supaya menyembelih seekor sapi betina milik seorang yatim dan dipukulkan kepada mayat tersebut. Lalu hiduplah orang mati itu dalam sekejap untuk menggambarkan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 68-73. Ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ikan paus milik Nabi Yunus alaihissalam juga akan masuk ke dalam surga.
Ia adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelannya, lalu Allah memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkannya kembali di daerah yang tandus. Ketika keluar dari perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam bagaikan anak burung yang baru keluar dari telur atau menetas karena terlalu lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihinya dan menumbuhkan sebuah pohon dari jenis pohon labu baginya untuk tempat berteduh Nabi Yunus, sehingga membuat ia kuat kembali. Keledai Nabi Uzair alaihissalam. Nama Nabi Uzair alaihissalam mungkin tidak sering didengar. Ia adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel, yakni bangsa Yahudi. Kisah tentang keledai milik Nabi Uzair alaihissalam ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Saat sedang bepergian dengan keledainya, sang nabi berhenti di sebuah daerah yang hancur karena perang. Nabi Uzair pun bertanya-tanya dalam hati, bagaimana cara Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini nanti di hari pembalasan? Mendengar hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ingin menjawab pertanyaan Nabi Uzair. Ia tertidur di bawah pohon di desa tersebut. Tanpa terasa, ternyata ia tidur selama 100 tahun. Tubuhnya telah hancur melebur dengan tanah. Begitu pula dengan keledai yang dibawanya. Nabi Uzair kemudian terbangun dengan tubuhnya yang utuh kembali. Di saat itulah ia menyaksikan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan keledai miliknya dari tulang belulang hingga utuh dan hidup kembali. Semut Nabi Sulaiman alaihissalam. Hewan selanjutnya yang juga pasti masuk surga ialah semut Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang diketahui, beliau adalah nabi yang bisa berbicara pada binatang. Salah satunya adalah semut. Semut ini pernah membuat Nabi Sulaiman kagum saat bertanya padanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan beliau mengenai rezeki. Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kamu? Semut pun menjawab, rizki di tangan Allah. Aku percaya rizki di tangan Allah. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini ada rizki untukku. Kisah lainnya terdapat dalam surah An-Naml ayat 17-19. Burung hudhud Ratu Bilqis. Selain semut, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan burung hudhud. Burung ini dijadikan kurir oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Ratu Balqis dan mengajaknya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis adalah seorang ratu yang memerintah negeri Saba yang beribu kota di Ma'rib yang letaknya dekat dengan kota San'a, ibu kota Yaman sekarang. Kisah ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 20-31. Unta Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan dakwanya, Rasulullah SAW mengendarai seekor unta untuk membawanya hijrah ke Madinah untuk pertama kali dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Unta tersebut digunakan sebagai petunjuk di manakah Rasulullah SAW akan tinggal di Madinah. Unta ini pun berhenti di sebuah rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah inilah Rasulullah menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. Anjing Ashabul Kahfi. Hewan terakhir yang dijanjikan masuk surga ialah anjing milik Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanan mereka dari raja kafir. Demi menyelamatkan iman, mereka rela mengasihkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia. Karena merasa terlalu lelah, akhirnya mereka semua tertidur di dalam gua tersebut. Dikira hanya beberapa saat tertidur, ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun atau 309 tahun Hijriah. Kisah para Ashabul Kahfi ini dapat ditemukan di surah Al-Kahfi ayat 9-22.
Sahabat, itulah tadi 10 hewan yang dijamin untuk masuk surga dalam Al-Quran. Kisah-kisah nyata ini bisa digunakan sebagai pengingat akan sejarah Islam yang luas, yang syarat akan pesan yang dalam bagi umatnya. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.